Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ya Allah untuk kesekian kalinya kesempatan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menggapai ampunan dan ridha Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Kita di tengah ada satu tuntutan ya dalam diri kita itu, kita sendiri yang menuntut diri kita sendiri untuk lebih hati-hati, lebih cengkiling di dalam mengarahkan pertama pola pikir kita, cara berbicara kita. Kalau sekarang bukan hanya cara berbicara, bicara menggerakkan jari kita di keyboard laptop atau HP, dan cara kita berinteraksi baik pada Allah maupun sesama dan kepada alam. Apalagi kalau ilmu kita terbatas. Saya kasihan dengan dulur-dulur yang masih gampang terombang-ambing oleh opini, masih begitu mudah dihanyutkan oleh pendapat yang cocok dengan nafsu kita. Padahal nafsu kita itu atau kecenderungan kita itu belum tentu benar. Lalu dengan sempitnya ilmu dan wawasan kita kemudian memilah dan memilih opini yang kita tidak tahu sesungguhnya benar salahnya, jeruan dapurnya seperti apa, sehingga kita ujung-ujungnya loh kok gini, tertipu. Kalau loh kok gininya itu di dunia, kita masih bisa merevisi lalu mengulangi untuk tidak seperti itu. Tapi kalau loh kok gininya itu nanti di akhirat, ketika konklusi atau simpulan dari pikiran, pendapat, ucapan, tulisan, dan tindakan kita itu tak benar ternyata, karena berdasarkan hanya asumsi atau Quran menyebut sebagai dhann, repot sampai nanti ya. Jadi itulah pentingnya kita pertama menimba ilmu. Tapi dalam konteks menimba ilmu itu kita harus lebih dulu meluaskan wadah ya. Jangan sempit. Ilmu Allah itu luas sekali. Percaya, ilmu Allah itu luas sekali. Apalagi bahan bacaan sampean misalnya juga terbatas. Jadi saya hanya kasihan nanti kalau sebenarnya bukan ilmu sampean yang banyak, tetapi karena sempitnya wadah. Jadi beda ya antara ilmu yang banyak dengan wadahnya yang sempit. Wadah sempit itu bisa membuat orang merasa ilmunya sudah banyak. Nah itu. Lalu menganggap
orang di luar dirinya itu tidak ada apa-apanya. Ya, jadi ayo kita benar-benar mulai luaskan pandangan kita. Karena itu malam ini saya ingin membedah satu doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW untuk kita, dan doa itu saya berharap nanti kita preteli satu persatu bagaimana sih sebenarnya isi dalam doa itu. Ini doa Muslim ya. Jadi doa yang memang satu diantaranya adalah untuk meluaskan pandangan agar kita hidupnya itu selalu dibimbing oleh Allah, ya. Agar kita hidup selalu dibimbing oleh Allah. Di zaman yang seperti ini, zaman dan saya kalau tidak dibimbing Allah kayak sudah mau minta bimbingan siapa, Pak Men? Wong sekarang itu banyak orang pintar tapi nggak banyak orang benar, banyak orang pintar tapi keblinger gitu loh. Ya itu tadi, karena nggak benar. Jadi selain benar itu kan harus benar ya. Maka petunjuk Allah itu menjadi andalan kita ya, baik di dalam berperilaku keseharian manusia maupun di dalam memahami tafsir-tafsir perintah Allah. Semakin banyak orang pintar, semakin bikin kita bingung. Padahal harusnya orang pintar itu malah sebenarnya menunjukkan kita berarti. Tapi orang pintar sekarang itu malah bikin kita, nah itu terlalu banyak pendapat. Ya, misalnya gini, ada satu kejadian Nabi Muhammad SAW itu disuguhi makanan utama di zaman itu di Arab itu gandum ya. Nah waktu itu Mas Agus, Rasulullah itu disuguhi ya kayak kita gitu, nasi. Lalu Rasulullah, ini orang Muslim, Rasulullah bertanya, ini nggak ada lauknya tahu, nggak ada lauknya tahu. Lalu dijawab sama Aisyah, tidak ada ya Rasul, adanya cuma cuka. Emang tahu cuka? Cuka itu, ya cuka lah, apa itu? Cuka itu biasanya dipakai untuk apa? Hah? Acar ya? Sama ya? Pas enggak saya nanya gitu loh. Cuka yang dibilang Rasulullah itu apa sama cuka yang kita rasakan sekarang? Sama lah, terjemahnya juga. Kalau sama biasa itu lain barangnya itu terus. Kalau bahasa Arabnya beda, tapi itu juga benar. Lalu apa jawab Rasulullah? Karena adanya cuma cuka. Alhamdulillah, cuka terasa nikmat. Jangan 2 kali bro. Alhamdulillah, cuka terasa nikmat. Kondisi Rasulullah semacam itu menunjukkan betapa kehidupan Rasulullah. Ada satu hadis lagi. Aisyah itu pernah bertestimoni, kami para istri Nabi itu sering tidak menyalakan tungku selama 2 bulan. Kenapa tidak menyalakan tungku, Mbak Dina? Kenapa, Mbak Dia? Kira-kira kenapa? Nggak ada yang dimasak. Nah, sekarang gini. Kondisi Rasulullah pasca menjadi Rasulullah, jadi beliau umur 25 sampai umur 40, 15 tahun itu menjadi suami dari seorang konglomerat perempuan bernama Khadijah. Tentu hidup berkecukupan. Khadijah seorang ekspor importir. Zaman itu saja ekspor impornya Khadijah itu sampai ke negeri Syam. Jadi negeri Syam itu terdiri dari negeri Suriah, Palestina termasuk Irak dan Lebanon. Saat itu, sekarang aja misalnya punya aktivitas perdagangan sebesar itu aja luar biasa, apalagi
saat itu. Nah, begitu sudah menjadi Rasul umur 40, pendulu berubah. Kenapa? Karena Rasulullah fokus konsentrasi profesinya adalah utusan Tuhan, menerima wahyu Allah, menjalankan, meneladani, lalu menyampaikan. Sehingga hampir tidak punya waktu untuk melanjutkan profesi sebagai pedagang. Demikian pula Khadijah. Khadijah akhirnya fokus pada bagaimana melayani kerasulan, misi-misi profetik Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dikit demi sedikit, ya kan? Wealth atau kesejahteraan dari sisi materi beliau berdua dikit demi sedikit habis. Apalagi saat itu Mekah mulai melalui para tokoh dan komunitasnya mulai mengembargo Rasulullah. Tidak hanya secara sosial tapi secara ekonomi diembargo. Sampai pada puncaknya Rasulullah bersama Khadijah diusir dari Mekah, disuruh keluar dari Mekah, akhirnya mendirikan tenda di luar Mekah. Saat itu karena juga ada embargo dari sisi logistik, di mana air pun sulit didapat, maka harta Khadijah berupa emas habis untuk beli air, untuk mensuplai beliau dan para sahabat yang diembargo di luar itu. Habis, sampai akhirnya Khadijah pun sakit, sampai akhirnya wafat di tenda pengungsian. Nah, setelah melalui amil hazn atau tahun-tahun kesedihan, kemudian Rasulullah sampai kemudian hijrah, lalu kemudian ceritanya adalah menikah dengan Aisyah dan seterusnya. Itu kondisi Rasulullah sama, tidak kok kemudian meskipun beberapa kali kemudian memenangkan pertempuran dan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan, di mana Rasulullah mendapat 1/5 dari setiap rampasan perang, dan itu bisa jumlahnya miliaran kalau sekarang. Tapi Rasulullah tidak menaikkan standar hidup. Beliau tetap pada standar ketika bersama Khadijah. Padahal Rasulullah bergelimang harta kalau mau, tapi tidak sama Rasulullah. Harta yang beliau dapat, yang memang haknya Rasulullah 1/5 tadi, ya kan? Al-Khumus tadi, Al-Khumus itu diberikan kepada kepentingan lagi, balik kepada agama, bangsa dan negara. Dan beliau tetap tadi seperti testimoni Aisyah tadi, sering tidak makan atau sering tidak menyalakan tungku. Sampai kayak tadi, suatu saat ketika makan lalu mencari mana ada lauk, tidak ada, cuma cuka, makan cuka. Dan banyak hadis, bahkan ketika suatu saat Rasulullah sedang berjalan terus ketemu sama Abu Bakar sama Umar, dua sahabat utama beliau. Ketika ditanya, kamu mau kemana, Umar? Abu Bakar. Kata Umar, kata Abu Bakar, anu ya Rasul, anu apa? Nih gulung, malu. Ternyata, iya kenapa, ada apa? Kami lapar ya, mau cari sesuatu mungkin ada. Di rumahnya juga nggak ada makanan. Maka kata Nabi, belum sama. Benar, ternyata Nabi juga sedang keluar karena lapar. Saya Gus Glory, saya tidak tahu sampai jauh dari itu. Saya tidak pernah lapar. Kalaupun saya lapar, karena saya menyengaja diri untuk lapar dengan cara puasa. Tapi tidak pernah saya memiliki kesempatan untuk meninggikan derajat seperti Rasulullah, di mana lapar karena memang nggak ada yang dimasak, nggak ada. Saya masih pada posisi memilih lauk. Nah, kalau begitu saya ini belum menjadi warisatul anbiya, belum menjadi pewaris Nabi. Rasulullah itu
sudah bersabda jelas, saya tidak mewariskan dinar wala dirham. Saya tidak mewariskan dinar maupun dirham, tapi saya mewariskan ilmu dan amal, mewariskan agama ini. Nah, kalau saya misalnya ngaku ulama, padahal ulama itu warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Padahal Nabi tidak mewariskan harta dan dinar, kekayaan. Lalu saya misalnya bergelimang harta dan kekayaan, berarti saya mewarisi siapa? Loh, kan Nabi tadi tidak mewariskan itu. Lalu kalau kita kemudian bergelimang harta, berarti kita pewarisnya siapa? Lah harta tadi Loh iya, loh, kalau sampean nggak ulama tidak apa-apa, boleh ya. Tapi kan kayak Syekh Subur ini ulama. Itu. Jadi menurut saya, ketika kemudian ada seorang istri tokoh agama lalu memarkir motor seharga 700 juta di depan sebuah mall, ditunggangi sendiri, lalu dipotret ceklek selfie buat Insta story, WA, status dan status Facebook. Lu nurus siapa? Kalau gitu terus kemudian besok ketemu Khadijah, ketemu Aisyah, ceritanya kayak gimana? Nah, yang tadi saya sebut, jangan sampai salah pedoman. Andai begitu pun masih ada dalil yang kemudian dicari sebagai justifikasi dan permisivisme terhadap sikap-sikap yang seperti itu. Buat saya dulu, sebanyak apapun kitab dan dalil yang zaman pakai, jika sampean seorang panutan umat lalu bermewah-mewah seperti itu di tengah masyarakat yang bahkan berobat saja tidak punya, di tengah bahkan masyarakat cari sesuap nasi saja repot, di tengah bahkan masyarakat yang masih banyak di kolong jembatan, saya tetap akan mengatakan Anda salah. Ya. Jadi inilah kenapa kalian dan saya perlu mencari satu formula bagaimana cara memilah dan memilih tujuan dan panutan. Karena itu doa yang ingin saya sampaikan ke sampean adalah biar kita ini punya petunjuk langsung dari Allah, ya. Doa itu adalah ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ditambahi wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Pertama, Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku as'aluka, minta kepada Engkau ya Allah, mohon kepada Engkau, berikan kepada kami apa? Al-huda. Huda itu apa? Petunjuk penting ini. Kenapa? Itu tadi Mas Hendy. Sekarang ini udah sumir dan samar. Apa? Sumir dan samar. Sumir itu tipis batas antara benar dan salah. Samar itu enggak jelas, selalu berada pada sikap abu-abu. Maka kebenaran yang semacam ini menuntut kita untuk benar-benar minta begitu sama Allah. Betul. Maka al-huda di situ adalah petunjuk dari Allah. Minta, ya Allah, tunjuki aku ya Allah, tunjuki aku ya Allah, tuntun aku ya Allah. Kenapa? Kita 17 kali dulu dalam satu hari itu minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratan. Kalimatnya sama. Huda, ihdinas siratan mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang sama.
Tunjuki aku ya Allah. Kenapa? Karena Pak Min, ada belasan bahkan ribuan jalan palsu di samping Shiratal Mustaqim yang mirip. Mirip, padahal ujungnya beda. Mirip. Itulah kenapa kita, ya Allah tunjuki aku, sampai 17 kali dalam sehari itu. Zuhur 4 kali kita mengucap ihdinas siratal mustaqim. Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali. Ya kan? Dalamnya berkah. Berarti kan saking aduh gitu. Sampai ada yang menyatakan Shiratal Mustaqim itu seperti rambut satu dibelah menjadi 7. Nah, satu aja nggak kelihatan jadi 7 loh. Ance-ance. Nah, saya akan tetap ada pada posisi ini meskipun sekarang trennya adalah urip enjoy, aku mau santai. Tidak apa-apa. Orang berat, saya akan berada pada posisi. Ya, Shiratal Mustaqim itu seperti itu. Shiratal Mustaqim itu tidak dialami nanti di akhirat, iya, tapi itu hanya cerminan dari apa yang kita jalani sekarang. Maka kalau sekarang kita nggak hati-hati, tuh, makanya Allahumma inni as'alukal huda. Ilmu tidak menjamin huda. Saya ulangi, al-ilm tidak menjamin huda. Ilmu tidak menjamin petunjuk. Ulangi, ilmu tidak menjamin petunjuk. Ada satu kalimat, man izdada ilman lam yazdad hudan. Man, siapa yang izdada bertambah ilmunya, ilman bertambah ilmunya, tapi lam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk, maka man izdada ilman lam yazdad hudan illa mu'tad. Orang yang tidak bertambah petunjuk makin jauh dari kebenaran, makin jauh dari Allah. Maka banyak kan orang yang kemudian bertambah ilmunya tetapi malah terlalu banyak menafsirkan itu, makin jauh dari Quran. Misalnya, saya kasih contoh, Quran maupun hadis jelas banget, enggak terhitung banyaknya, yang mengarahkan manusia agar selain sholat fardu, selain sholat wajib, itu sholat tahajud. Quran jelas banyak, mulai dari waminal laili fatajad dan seterusnya, tatajabat junubuhum 'anil madaji dan seterusnya. Hadis tidak karuan banyaknya. Tetapi bagi orang yang kemudian banyak bacaan kitabnya, apalagi kalau dia sudah memahami kaidah-kaidah usul fiqh, apalagi dia sudah mengenai bayan, balaghah, batik, mantik, pertama mantik dan seterusnya, lalu kemudian kitab-kitab karangan ini sampai makin jauh itu, oh, tahajud itu tidak penting. Jadi kalau kesimpulannya menjadi seperti ini, kemudian dia mengatakan yang penting tidur. Loh, kenapa tidur? Karena dengan tidur sampean apa? Sampean apa? Tarkul ma'asi gitu. Kalau sampai di sini ujungnya, ujung dari penafsiran saking banyaknya ilmu, ya makin jauh jadinya. Itu tadi, kalau tidak dibimbing. Demikian pula misalnya tentang jilbab, aturan Allah berupa bertutup aurat. Kalau pakai enggak, itu tidak ada, itu tradisi. Gitu ujung dari kesimpulan saking pintarnya tafsir. Jadi saking pinternya menafsirkan tiap huruf, kata maupun konteks dari ayat itu, sehingga akhirnya ayat itu menjadi tidak wajib jilbab itu. Loh, kayak gitu. Saya baca kitab ini, saya baca ini dan seterusnya. Ujungnya tidak wajib itu. Padahal hadis jelas, mulai dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, simple. Orang yang tidak menutup rambut, aurat
dan simpel begitu maknanya. Tapi kalau dengan ditambah tadi, maka ini manis data ilman. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, maka dia akan makin jauh dari kebenaran. Tuh, jadi makanya al-huda di situ. Ayo kita benar-benar selain kita berguru kepada orang yang benar, kita juga minta kepada Allah langsung dengan banyak buat-buat dalam berdoa. Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, wattuqa dan ketakwaan. Di zaman seperti ini, sampean dan saya membutuhkan itu konsep takwa itu, tawadhu, qanaah, wirai dan yakin. Takwa, dan takwa punya ciri banyak, antara lain dalam surat Ali Imran, ya, mulai dari ayat 14 sampai ayat 17 itu bisa dilihat. Dan lalu surat Ali Imran juga ayat 133 sampai 135 itu juga tentang orang-orang yang bertakwa. Banyak. Nah, takwa di sini jelas. Kenapa penting? Karena Pak Min, di setengah standar-standar hedonisme, di setengah standar-standar materialisme, yang orang-orang mendewakan standar materi, jika Pak Min nggak glowing, itu berarti nggak keren. Gitu Pak Min. Kalau perempuan sekali itu standarnya apa Pak Min? Glowing. Lalu apa? Bojonya gulung koming. Nah iya, kalau bojonya yang perempuan glowing, sing lanang gulung koming. Tahu gulung koming Bu? Iwan Piliang. Bu Putri nggak tahu gulung koming? Gulung koming itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya itu ya kontang panting, jungkir balik. Jadi istrinya glowing, suaminya gulung koming. Karena apa? Standarnya itu duniawi. Standarnya glowing, standarnya kalau punya sosialita. Laki standarnya apa? Apa? Fortuner. Apa? Fortuner nggak lagi ya? Apa sekarang apa? Standarnya lagi apa? Standar keren itu apa? Standar sukses apa? Status sama sosial laki-laki ini, bapak-bapak ini, status sosial sama akan tinggi jika kenapa? Jika HP-nya apa? Jika tunggangannya apa? You are what you drive. Apa tunggangan sampean? Kira-kira kalau sampean datang jebret pakai Alphard Transformer, gak jebret sih, gak ada bunyinya. Terus yang satu pakai Vario. Kira-kira orang lebih hormat yang mana? Alphard toh? Sampean ya. Kalau ada tamu pakai Vario, sebelumnya ada tamu pakai Alphard. Kalau ada tamu pakai Alphard, sampean suguhi apa? Sampean repot toh, suguhan dipas-paskan. Tapi kalau yang datang itu Mas Denny pakai Vario, sampean suguhi apa? Aku aja nggak ada cublesnya. Terus nanti kompok menurut Mas Denny. Sampean dan saya jujur diakui atau enggak terkooptasi di dalam standar-standar itu. Standar yang diciptakan para kapitalisme agar itu yang dipakai, dan selamanya sampean dan saya akan menjadi budak-budak Indonesia. Kalau gitu Mbak, ayo pakai at-tuqa tadi, standar takwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi
Orang yang paling mulia, paling keren, paling tinggi status sosialnya di mata Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Loh, kita sudah dikasih standar gitu loh. Kita itu sudah dikasih standar begitu. Tapi kita lor masih saja begitu, kayak orang-orang jahiliyah zaman itu. Zaman jahiliyah itu Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau jualan ya itu jubahnya itu sampai nyisir tanah. Jadi kalau dia bajunya kan dari supra gitu, nyisir tanah. Jadi itu yang makanya kalau pakaian di bawah mata kaki sampai nyisir itu lambang kesombongan. Saat itu memang begitu. Loh, sekarang dulu kuda yang warna kemerahan yang dianggap sebagai khairul musawwamah, sebagai kuda-kuda tunangannya sekarang ya unicorn, hammer, kayak gitulah. Saya sendiri kalau naik itu ya agak musawwamah, ya agak merinding juga kalau itu. Baik, pernah naik itu juga? Lihat juga Pak. Untuk sebelahnya Pak Musliman ada di parkir tiap hari. Ya, maka at-tuqa di situ, ya Allah minta takwa ya Allah. Biar aku ini punya status sosial tinggi ya Allah. Di mata siapa? Di mata Allah. Di mata Allah, Mas Agus. Buat saya sampean status sosialnya tinggi, Mas Agus. Ya, insya Allah. Ya, maka itu standarnya beda, sudut pandangnya beda, kacamata yang dipakai juga berbeda. Apa itu takwa? Sampean ketika alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang-orang yang selalu berinfak di saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Wal afina 'anin nas, orang yang bisa memaafkan sesama. Dan orang yang idza fa'alu fahisha, ketika berbuat jahat atau zalim, Allah maka bertobat kepada Allah. Ada lagi alladzina yadhkuruna qiyaman qu'udan, dan seterusnya banyak. Yaitu orang yang keren itu. Lalu wattaqwa wal afafa. Wal afafa itu orang yang dijauhkan dari persoalan dosa dan hal-hal yang haram. Jadi bisa menjaga kehormatannya, karena selalu menjaga diri dari hal-hal yang haram dan dosa. Wal afafa. Kemudian yang keempat wal ghina. Apa wal ghina? Diberi Allah kecukupan. Di situ ditafsirkan sebagai orang yang kaya hati, orang yang mutmainnul qulub. Apa? Hatinya tenang. Dikasih alpat ya gak sombong. Dikasih vario ya gak songong. Biasa aja. Karena hatinya sudah hina tadi. Apa? Orang yang diberi Allah kecukupan. Ada sebuah skema seorang yang bernama Listo. Dia bikin skema tentang bagaimana respon orang-orang Amerika dan Inggris dalam merespon kemiskinan. Dia menyebut 4 skema. Skema pertama adalah getting by. Skema kedua adalah getting out. Skema keempat adalah getting back at. Skema ketiga, selalu ke skema keempat adalah getting organized. Ini ngomong apa ya? Tapi anak hubungannya sih ta. Masa kok ngono-ngono wae. Jadi skema sing kula maksud getting by iku ngene. Mas Ano. Jadi orang-orang Amerika pada saat menghadapi kemiskinan waktu itu
Satu di antaranya triknya adalah getting by. Getting by itu apa? Mereka memanage keuangannya lebih ketat lagi, lalu memangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan mungkin dia juga mengorbankan kepentingannya, kebutuhan pengeluarannya untuk keluarganya. Nah, itu getting by. Nah, dalam konteks ini kami itu pernah menguji para TPU di Mabes yang sudah berkeluarga. Itu kami uji tentang konsep getting by. Kita kasih mereka uang 20.000. Konteksnya desa ya. Lalu mereka harus membelanjakan 20.000 itu cukup untuk 4 kebutuhan. Pertama, consumption atau untuk konsumsi hari itu, dengan asumsi suami istri lalu 1 atau 2 anak, cukup. Yang kedua, untuk sangu atau jajannya anak. Yang ketiga, jenguk orang sakit. Yang keempat, sangu akhirat, tabungan akhirat, sedekah. Jadi 4 ini 20.000 di desa. Walghina konsepnya adalah merasa cukup. 20.000 kalau sampean merasa nggak cukup untuk beli nasi aja, makan orang satu orang selesai dah. Kenapa? Karena sampean makannya di mana? Ternyata dia rinci, beli beras setengah kilo 4.500. Ya, beli minyak 2.000. Dapat tak? Iya tak? Kasih tak? Ngasih jajan anak di desa 2.000. Beli tempe, bumbu sama garam 3.500. Sayur sop-sopan 2.500. 2.000 cukup ya, udah tambah-tambahin lah. Makan cukup. Lalu menjenguk orang sakit, beli jajan pasar Pak Min. Kan yang penting hadirnya. Tapi tetap bawa oleh-oleh lah, beli jajan pasar. Di sana nasi kuning itu 2.500 dapat. Lalu masih bisa menyisakan sekitar 4.000 untuk tabungan akhirat. Gak tahu tadi pas atau enggak, saya ngawur aja. Ternyata asumsinya LPG sudah ada. Ini bicara hari itu ya, hari itu di desa cukup 20.000. Tadi yang beras, lauk, sayur, minyak, garam tadi basic need, kebutuhan utama. Lalu jenguk orang sakit adalah social need. Lalu tabungan akhirat adalah spiritual need. Sudah sampean, basic need, social need, and spiritual need, dapat tiga-tiganya 20.000. Konsep walghina yang kita minta dari Allah adalah ketika kita mampu memanage itu berdasarkan prioritas. Tapi jangankan kok sampai akhirat, jangankan kok jenguk orang. Kalau sudah bukan itu skala prioritas, kok 20.000, 100.000 dikasih suami, 100.000 kan gopo lanang kok. Wis gak karu-karuan. Ya. Akhirnya laki-laki banyak mati duluan. Ngenes. Tapi Pak Men sehat ya. Berarti istrinya Soli, Bumin, hidup Bumin. Tapi kok wingi sing sakit Bumin.
Ya, walghina. Serius ini, sampean ya dulur ya. Kok mati Mas Binan? Sampean kalau benar-benar tidak dapat walghina ini, rumah tangga sama repot. Makanya suami istri ada satu visi. Kalau ngaji ini harus bareng, suami istri harus bareng. Biar satu visi, satu frame. Kalau satu frame ini walghina udah oke, enak. Loh, yang tadi saya sebut dengan Lister Scheme itu adalah penelitian tentang ketika warga Amerika itu, sekarang warga Amerika itu diperkirakan 17%-nya itu miskin loh. Malah di Inggris itu berapa persen itu miskin? Miskin. Jadi film-film itu hanya bicara luaran itu. Banyak homeless yang lagi hidupnya cuma ada di keranjang troli itu. Dan ini satu di antaranya. Padahal Islam sudah mengajarkan jauh sebelum itu bahwa getting by itu betul. Ya. Jadi walghina. Yang kelima adalah apa? Wa husnul khuluq. Dan akhlak yang baik. Nih dulur. Sekarang ini anak-anak kita, generasi kita itu hampir lost generation. Kita itu hampir kehilangan generasi. Karena generasi kita, generasi apa ini? Generasi Z apa generasi apa ini? Zombie Z. Generasi kita ini dididik oleh HP, oleh game, oleh film-film kekerasan dan contoh-contoh artis hedon. Kalau kita nggak menancapkan husnul khuluq betul, akhlak yang baik. Aduh. Saya tadi mau mandi di sini, mau wudu. Begitu buka keran padahal udah kadung di dalam. Nggak bisa keluar kan? Nah, tidak ada air. Alhamdulillah di sini tuh nggak pernah minim, mesti ternyata bener dicabut itu kerannya itu. Kalau anak-anak kecil itu kan lagi main di air mancur gitu kan tangannya dridis banget tuh. Kaca pecah segala macam. Tidak salah anaknya, tapi salah kita membiarkan mereka meniru gerakan-gerakan di film, nendang, ngerusak, macam. Coba lihat film-film game itu ya kan. Semuanya kan mobil ditabrakkan sembarang kali ya kan. Kaca dipecah der, kepala dihancurkan. Gitu ditiru sama mereka-mereka ini. Husnul khuluq menjadi benteng terakhir kita dulu. Loh iya, sekarang pendidikan akidah akhlak enggak ada di SD sudah. Dulu ada, ya kan? Ada, sekarang enggak ada, Bro. Enggak ada sudah. Memang dijauhkan. Konon pendidikan karakter, tapi karakter yang seperti apa enggak, sudah enggak jelas. Ini mikrofonnya yang dikasih baterai lah saya. Ya, husnul khuluq. Makanya ketika minta kepada Allah itu fokuskan kita pada pikiran gimana? Ya Allah, berikanlah aku, kami, ya Allah, saya dan keluarga saya minimal akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu siapa? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas. Rasulullah bersabda, "Bu'aitsu, aku ini diutus. Misiku adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak." Maka husnul khuluq ini jadi ya, untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Yang terakhir keenam adalah wa husnul khatimah. Dan main goal, tujuan utama dari hidup kita adalah wafat husnul khatimah. Mau jadi camat, bupati, gubernur, presiden, sekjen, PBB, rojo, mana? Balkis itu negeri mana? Sabah. Mau jadi ratu negeri Sabah, negeri sampean. Cantik kayak bidodoro, bidodari yang gitu. Tapi sama ujungnya juga mati. Kalau matinya nggak husnul khatimah terus buat apa? Nah ya, mulai dari skuter sampai Hummer, tapi kalau matinya
klenger nggak husnul khotimah ya. Maka permintaan kita yang paling tinggi pada Allah adalah wa husnul khotimah. Rasanya soto paling enak tahun lalu sama tahun ini podo. Rasanya gedhog sing paling anget campur kopi kebul-kebul pekan lalu sama hari ini yo podo. Ya. Rasanya suami istri pekan lalu sama pekan ini yo podo. Kita ini hanya mengulang hal-hal sama berkali-kali selama puluhan tahun, tapi kerasa. Nah, maka apa goal tertinggi kita? Husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah Pak Subur, enak Pak Subur. Akhir dari semua kepenatan hidup. Makanya ada yang mengatakan akbarul hadiyatul lil mukminin. Hadiah terbesar untuk orang beriman itu adalah al-maut, kematian yang husnul khatimah. Ya, saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. 30 menit cukup, dan menurut saya sampean dan saya tadi itu doanya ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Coba sih bareng-bareng sih. Tahu ya artinya tadi? Pertama al-huda apa? Jadi di tengah seperti ini petunjuk Allah itu. Yang kedua ketakwaan. Standar hidup kita itu apa? Bukan pakaian, bukan jabatan, bukan makanan, bukan kendaraan. Yang ketiga wal afafa, kita dijauhkan dari segala macam dosa, keharaman dan seterusnya, kesalahan dan seterusnya. Yang keempat wal ghina. Standar ghina adalah standar cukup. Standar cukup adalah prioritas kita. Jangan ikuti skala atau prioritas orang-orang kafir, orang-orang materialis, kapitalis itu. Jadi budak nanti. Biar kita freedom, biar kita merdeka, maka kita harus punya standar sendiri. Enak kok tempe campur cuka, enak. Enggak, maksudnya itu gimbal tempe saja udah enak. Ya. Yang kelima adalah apa? Husnul khuluq. Maka membentengi diri keluarga, anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertama adalah ayo kita pastikan akhlak diri kita, keluarga kita, akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Yang terakhir adalah wa husnul khatimah. Goal akhir dari tujuan hidup kita itu adalah wafat dalam keadaan diampuni, wafat dalam keadaan diridhoi oleh Ilahi Rabbi. Sudah, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu, berikanlah kepada kami apa? Petunjuk, ketakwaan, jauhkan dari salah dan haram serta dosa, hidup berkecukupan, akhlak yang baik, akhir yang husnul khatimah. Loh, kalau ada yang tanyakan silakan. Saya kangen sama pertanyaannya Mas Nur. Silakan Mas Nur. Mas Nur ini sudah lama sekali nggak bertanya. Hidupnya di mana Mas Nur? Silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Mungkin memperjelas dari apa yang saya sampaikan atau ada yang kurang
Sepakat, silakan. Ini Sylvia ada? Dua orang yang perlu kenalan kepada para jamaah. Ta'aruf, perkenalkan diri. Semoga perkenalan itu membawa berkah untuk kita semua. Ya kan? Moga. Silakan. Ya enggak apa-apa. Berdua aja enggak apa-apa, dua-duanya moga. Maju. Moga, silakan. Di situ atau di sini enggak apa-apa. Dari mana namanya? Profesi, moga silakan. Gimana? Enggak apa-apa nih. Bur, ya kebetulan di sini saya bertugas di Alfamart. Untuk tempat tinggal saat ini di Canggu. Alhamdulillah. Satunya, moga. Nama sudah tadi? Pak ini? Supriyadi. Supriyadi, Pak Supriyadi. Itu depannya master siapa ya? Yang pakai kopi ya? Oh, kenalan? baru datang. Oke, Pak Supriyadi, terima kasih. Lo sebelahnya sudah kenalan? Sama? Oh, sudah, saya sering. Pak Supriyadi, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ya beginilah dulur-dulur ini. Biasanya kalau pas nggak ada sama banyak pertanyaan, ini kok nggak ada ini. Ada yang bertanya? Bu Putri? Bu, enggak? Oke, kalau nggak ada yang pertanyaan, tidak apa-apa. Saya ingin mengakhiri kajian kita dengan begini. Jadi, kalau matahari dan bintang itu, terutama bintang di malam hari itu sebagian orang itu hanya melihatnya sebagai hiasannya. Bintang kecil di langit yang biru. Biasanya kalau langit biru itu kan siang ya, nggak ada bintang. Jadi nyanyian itu juga perlu dikritik. Dulu aja toh. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Tidak kelihatan kalau pagi. Nah ini bintang kecil di langit yang biru ini gimana? Artinya bintang kecil di langit yang gelap amat banyak, menghias angkasa, kan gitu. Apapun lagu itu menandakan bahwa bintang hanya dilihat sebagai hiasan. An-Najm itu bicara tentang bintang. Tetapi An-Najm kita artikan lebih kepada bagaimana Quran itu sebenarnya bukan hanya hiasan. Bintang itu ternyata maknanya banyak, bisa menjadi petunjuk cuaca, bisa menjadi petunjuk perjalanan. Bahkan dia juga menunjukkan banyak hal tentang kondisi astronomi. Kalau ngerti, tahu manfaatnya. Malah konstelasi bintang itu juga menentukan pergeseran kosmis. Oh banyak. Maka Quran pun begitu. Sampean dan saya ini harus memahami Quran tidak hanya sebagai hiasan lagu-laguan, hafalan atau perlombaan saja. Quran itu obat hati, Quran itu pedoman hidup, way of life, guidance untuk diamalkan. Makanya Quran itu maca Quran kenekno sak maknane, dapatkan Quran itu dapatkan beserta maknanya dan untuk diamalkan. Hari ini dan kajian kita setiap hari itu mengkaji Quran. Jangan menjauhkan diri dari Quran. Jangan Quran hanya dijadikan hafalan, apalagi cuma hiasan, lagu-laguan. Enggak ya, Quran itu untuk diamalkan. Saya rasa itu indahnya Quran ketika bertransformasi menjadi indahnya akhlak kita. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim.
sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnul khatimah. Allahumma sharifal qulub sarif qulubana ya Allah. Sarif qulub hadhihi al-masjid jama'atin wa la ta'ala ta'atika la dinika la hawla wa la Allahumma ja'alna hubbaka ahbala nafsina wa min dunya. Allahumma ta'ala nabwa sama wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan ya tadrukatul arda wa tadrukatul ahjaba wa tadrukatul bihari wa qailah min jabal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna rabbana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbi ishrah lana sadrana wa yassir lana Rabbana waj'alna muslimin laka wa mudillatan wa muslimin lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li azwaji wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa taqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh lana sabran wa sabran. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.